KF21 meramai bisa dinaiki pilot Indonesia. Bocor isi pembicaraan Prabowo Subianto dan Menhan Korea Selatan di Kamboja. Dalam penerbangan pertama KF21 meramai oleh pilot Indonesia dan Korea Selatan, nampak sejumlah teknisi dan penerbang asal Indonesia menenteng spanduk berisi tulisan. Apalagi tulisan yang terpampang di spanduk cukup menjadi sorotan, mengingat Indonesia masih menunggak pembayaran biaya proyek KF21 meramai ke Korea Selatan. Bahkan media Korea Selatan menyebut jika KF21 meramai prototipe nomor 5 tak akan diserahkan jika Indonesia belum membayar tunggakan biaya. One ST One Board KF21 atau IFX maju terus pantang mundur 2023 5 16 tuh isi tulisan dalam spanduk yang diapi dua bendera yakni Korea Selatan dan Indonesia. Kata-kata maju terus pantang mundur seolah menyiratkan semangat para teknisi dan penerbang Indonesia yang selama ini terlibat dalam proyek KF21 meramai. Benar saja, Indonesia rupanya tak akan menyerah dalam proyek KF21 meramai. Pasalnya, dikutip dari akun Instagram @kemhanri, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto rupanya sudah melakukan diplomasi dengan pihak Korea Selatan terkait proyek KF21 meramai. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari akun Instagram @kemhanri yang mengunggah sebuah postingan pada 17 Mei 2023. Akun Instagram @kemhanri menyebut momen bersejarah pilot Indonesia terbangkan KF21 meramai untuk pertama kali merupakan bagian dari kerja diplomasi Menhan Prabowo Subianto. Uji penerbangan ini merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Prabowo saat melakukan pertemuan dengan Menhan Republik Korea Selatan HE Mr. Lee Jong-sup di sela-sela ADMM Plus 2022 di Siem Reap, Kamboja. Saat itu Menhan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin terus melakukan kerjasama industri pertahanan baik pengembangan kapal selam maupun pesawat tempur untuk mengembangkan industri pertahanan di Indonesia. Tulis akun Instagram @kemhanri dalam unggahannya. Indonesia dan Korea Selatan selama ini sepakat untuk mengembangkan jet tempur KF21 meramai secara bersama-sama. Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak dengan KAI Korea Selatan pada Januari 2016 dan memutuskan untuk membayar sekitar 1,7 triliun won atau 20% dari total biaya pengembangan KF21 meramai. Namun, setelah implementasi proyek KF21 meramai, hanya 227,2 miliar won yang dibayarkan Indonesia ke Korea Selatan. Media Korea edaily.co.kr menyebut tidak ada pembayaran lebih lanjut yang dilakukan oleh Indonesia selama 3 tahun 10 bulan ke Korea Selatan, mengakibatkan keterlambatan lebih dari 800 miliar won dalam proyek KF21 meramai. Terkait keterlambatan kontribusi dari Indonesia, M. Dong-hwan, Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan atau DAPA, pada bulan Februari, Indonesia membayar tambahan 41,7 miliar won. Dan kami memutuskan untuk memberitahu Korea tentang rencana pembayaran saldo kontribusi yang terlambat pada akhir Juni. Dia berkata, kami positif tentang reaksi dan kemauan yang ditunjukkan Indonesia terhadap pengembangan KF21. Dikutip dari LFN News, Indonesia belum membayar bagiannya sejak Januari 2019 karena keuangan yang memburuk. Menurut rencana awal, lebih dari 1 triliun won seharusnya dibayarkan Indonesia. Tetapi sejak pelaksanaan proyek KF21 meramai, sejauh ini hanya 227,2 miliar won yang telah dibayarkan ke Korea Selatan. Sekitar 800 miliar won pembayaran telah jatuh tempo. Produsen KF21 meramai, KAI percaya bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar hanya jika kesimpulan spesifik tentang jumlah yang belum dibayar dicapai melalui konsultasi lanjutan. Pada awal November tahun 2022 lalu, Indonesia disebut membayar 9,4 miliar won kepada DAPA. Namun biaya ini hanya membayar atas nama agunan untuk memenuhi janjinya.